Halo, saya Dimas. Kali ini kita akan membahas tentang ayah kecewa Angelina Sondag mualaf saya pimpin gereja 15 tahun. Berikut ini pembahasannya tentang ayah kecewa Angelina Sondag mualaf saya pimpin gereja 15 tahun. Suara.com. Angelina Sondag akan menghirup udara bebas Kamis 3 Maret 2022. Hal ini tentu saja disambut baik oleh keluarga artis dan politikus 44 tahun tersebut. Namun sebelum Angelina Sondag bebas, sang ayah Lucci Sondag belak-belakan soal putrinya. Melalui kanal YouTube Kema Entertainment, Lucci mengaku telah dibuat kecewa oleh putrinya itu. Ada beberapa hal yang membuat laki kecewa dengan Angelina Sondag. Salah satunya soal ahli yang memilih untuk menjadi mualaf. Menurut laki, ketika Angelina Sondag menjadi mualaf, dirinya dicemooh terutama oleh saudara-saudara. Apalagi latar belakang keluarganya yang sangat dekat dengan gereja. Papa saya pendeta saya memimpin gereja 15 tahun dan menjadi tokoh petinggi. Jadi wajar dong kalau mereka marah ke saya, termasuk saudara-saudara saya, kata laki. Bahkan laki mengaku kalau saudara-saudaranya meminta dirinya untuk mengucilkan Angelina Sondag. Mantan istri almarhum Ajima Said itu dianggap telah membuat malu keluarga. Lalu saudara-saudara saya sebagian mengatakan, kucilkan saja Angie. Jangan lagi anggap dia saudara kita. Saya bicara sejujurnya. Mereka bilang, nggak usah dia datang kemana. Dia sudah permalukan nama besar kita. Saya mangkel, ayah dongkol, ucap laki. Kekecewaan kedua laki Sondag, yaitu ketika Angelina Sondag menjadi mualaf. Maaf ya, wajar ya. Tentu orang tua juga ada menginginkan anak. Jangan disalahkan saya, bukan saya benci. Tapi pahamilah saya dongkol karena kamu itu stubborn. Keras kepala, ujarnya. Menurut laki, ketika Angelina Sondag menjadi mualaf, dirinya dicemooh terutama oleh saudara-saudara. Papa saya pendeta saya memimpin gereja 15 tahun dan menjadi tokoh petinggi. Jadi wajar dong kalau mereka marah ke saya, termasuk saudara-saudara saya, kata dia. Lalu saudara-saudara saya sebagian mengatakan, kucilkan aja Angie, jangan lagi anggap dia saudara kita. I am talking the truth. Gak usah dia datang kemana. Dia udah permalukan nama besar kita. Saya mangkal, saya dongkol, ungkap laki. Kekecewaan ketiga laki Sondag adalah mengenai putusan hukum terhadap sang anak. Kenapa dia mendapat putusan yang kurang fair. Tapi saya kira Angie, Anda bukan dewa. Kalau dewa kan untouchable. Itulah politik, katanya. Ketiga kekecewaan ini membuat laki sempat berpikir apakah akan mengucilkan Angie atau gimana. Saya kontemplasi merenung yang dalam. Saya datang ke saudara-saudara. Kamu orang Kristen gak? Ya. Kalau orang Kristen ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kalau ada yang bersalah pada kamu, kita harus mengampuni, ujar laki. Saya beritahu mereka tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih terhadap anak kita. Perbedaan apapun yang terjadi pada dia adalah anak saya yang saya cintai, ucap Edot 15 tahun pimpin gereja. Ayah Angelina Sondag saya segan jemput dia karena keluar penjara pakai jilbab. Ayah Angelina Sondag, Lucci Sondag, mendadak keluar dengan berbagi ceritanya jelang kebebasan putrinya dari penjara. Salah satunya terkait pemikirannya yang sempat enggan menjemput sang putri saat keluar dari penjara. Laki Sondag mengatakan sempat berdiskusi dengan seseorang terkait penjemputan putrinya, yang juga putri Indonesia 2001 itu. Sempat menjemput Angelina Sondag. Waktu nanti Angie, panggilan akrab Angelina Sondag. Keluar penjara saya diskusi. Sebelumnya saya segan untuk menjemput dia karena dia akan keluar pakai jilbab, kata laki Sondag seperti yang dikutip Hoax. ID dari Kema Entertainment. Untuk diketahui, semenjak masuk Islam atau menjadi mualaf, Angelina Sondag kemudian memutuskan untuk berhijab. Salah satunya karena saat di dalam penjara dikabarkan keimanan dan pengetahuan agamanya semakin dalam. Kemudian laki Sondag melakukan perenungan dan di dalam dirinya mengatakan, kalau begitu aku munafik. Aku bilang aku menghormati, aku mengasihi, tapi kenapa saya enggak menjemput dia? Ya, enggak boleh, jelasnya. Tersadar telah berpikir egois. Laki Sondag juga mengaku, jika dia kemudian tersadar ketika tak menjemput anaknya, hal itu berarti dirinya telah bertindak egois dan hal itu bukan merupakan ciri-ciri umat Kristiani yang baik. Saya bukan seorang Kristiani yang baik, karena seorang Kristiani yang baik jangan egois. Saya kan nggak mau menjemput dia karena kepentingan saya egois. Enggak boleh saya egois, ujarnya. Lakukan pengorbanan demi putrinya, dia juga menyatakan dirinya tak boleh malu meski dicerca oleh banyak orang. Itu karena dia mengaku melakukannya karena melakukan pengorbanan demi cinta untuk putrinya.
Nggak boleh saya malu karena dicerca banyak orang. Toh saya lakukan itu karena the agony of love. Penderitaan cinta. Seseorang yang menderita karena kecintaan, dia menderita melalui pengorbanan. Cinta adalah pengorbanan. Hidup akan berakhir ketika kamu berhenti mencintai, ujarnya. Lucky Sondag menyatakan jika dirinya siap berkorban perasaan dicerca karena kegagalannya mendidik anak. Saya oleh saudara-saudara saya dinilai gagal dibandingkan dengan orang tua saya yang seorang pendeta, jelasnya. Dia menyebut walau orang tuanya pendeta dengan penghasilan kecil tapi menghasilkan 6 anak. 5 orang menjadi dosen, 3 diantaranya menjadi doktor, profesor, beberapa diantaranya jadi gubernur, jelasnya. Banyak orang yang menyindirnya dengan mengatakan, "Pak Lucky, kau ini hebat tapi tak lebih hebat dari bapak kau." Ujarnya menirukan kata-kata orang yang menyindirnya. Namun dia menanggapinya dengan santai. Itulah saya bilang supaya kita tidak menjadi sombong dan marilah kita mengambil hikmah yang positif dari perjalanan hidup ini. Hikmahnya adalah the power of love, kekuatan cinta. Nah, itu tadi pembahasan tentang ayah kecewa Angelina Sondag mualah saya pimpin gereja 15 tahun. Apa pendapatmu dan jangan lupa tinggalkan pesanmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini, salam toleransi.